Kabut di alas roban malam itu turun bukan dari langit, tapi seperti merayap keluar dari tanah. Pengendara yang melintas bersumpah melihat bayangan orang-orang duduk makan di pinggir jalan, lalu lenyap saat didekati. Sebagian lagi mengaku mencium aroma masakan hangat di tengah hutan kosong, padahal tidak ada bangunan apapun di sana. Konon, jika lapar tiba-tiba datang saat melintas tengah malam, jangan pernah berhenti, karena itu bukan lapar biasa, melainkan panggilan dari warung yang tidak seharusnya ada. Malam itu jalur alas roban diselimuti kabut pekat yang menelan cahaya lampu kendaraan. Lampu jalan redup, sebagian mati, menyisakan lorong gelap di antara pepohonan tua yang menjulang seperti dinding hidup. Raka mengendarai motornya sendirian, menembus tikungan panjang yang terkenal angker. Sudah lewat tengah malam, dan hanya suara mesin serta desir angin yang menemaninya. Tiba-tiba perutnya melilit lapar yang aneh datangnya mendadak, menusuk, seperti sudah berhari-hari ia tidak makan. Raka mencoba mengabaikan, tapi rasa lapar itu justru makin kuat. Di kejauhan, muncul cahaya temaram dari sebuah warung makan di pinggir jalan. Ia mengernyit, setahunya jalur itu kosong tanpa bangunan selama beberapa kilometer. Warung itu kecil, berdinding kayu kusam, beratap seng berkarat. Lampu minyak bergoyang pelan, memantulkan bayangan yang tidak stabil di tanah. Asap tipis mengepul dari dapur belakang, membawa aroma masakan hangat yang aneh harum, tapi bercampur bau anjir seperti tanah basah. Seorang nenek tua duduk di balik meja. Wajahnya keriput dalam, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya menatap Raka tanpa berkedip. "Monggo, nak." "Sudah ditunggu," ucapnya lirih, seolah ia tahu Raka akan datang sejak awal. Raka duduk canggung, tanpa memesan. Sepiring nasi hangat dengan lauk lengkap sudah terhidang di depannya. Uapnya mengepul pelan, tapi aromanya membuat tenggorokannya kering. Saat ia mulai makan, ia sadar warung itu terlalu sunyi. Tidak ada suara hutan, tidak ada kendaraan lewat. Bahkan angin pun seperti berhenti. Di sudut warung, ia melihat beberapa pengendara lain duduk membelakanginya. Diam, tidak bergerak. Piring mereka penuh, tapi tangan mereka kaku seperti patung. Raka menyapa pelan. Salah satu sosok itu menoleh perlahan, gerakannya patah-patah, tidak wajar. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong tanpa putih, dan bibirnya bergerak berbisik. Tapi tidak ada suara keluar. Sendok di tangan Raka jatuh. Ia menatap piringnya. Nasi itu berubah menjadi tanah hitam lembab. Lauknya menjadi belatung yang menggeliat pelan. Ia tersedat dan mundur. Nenek penjaga warung tertawa kecil. Suaranya berlapis seperti banyak mulut tertawa bersamaan. "Yang makan di sini jarang bisa pulang tepat waktu," katanya. Raka berlari keluar tanpa menoleh. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar dan memacu sekuat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun di tikungan berikutnya, motornya mati mendadak. Tepat di dekat pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti tangan raksasa. Kabut di sekitar beringin jauh lebih tebal. Dari sela akar, muncul cahaya lampu minyak yang sangat familiar. Perlahan, bangunan warung itu terlihat lagi berdiri tepat di bawah beringin, padahal tadi letaknya jauh di belakang. Nenek itu sudah berdiri di depan, bersama sosok-sosok pengendara yang tadi duduk diam. Kini mereka menatap Raka serempak, mulutnya berbisik, "Makan dulu, baru pulang." Keesokan paginya, warga menemukan motor Raka terparkir rapi di pinggir jalan dekat beringin besar. Mesin dingin, kunci masih terpasang. Tapi Raka menghilang tanpa jejak. Dan anehnya, setiap tengah malam sejak itu, pengendara yang melintas mengaku melihat warung makan muncul sebentar ramai oleh orang-orang yang wajahnya pucat. Termasuk seorang pemuda yang sangat mirip Raka, duduk diam menunggu tamu berikutnya.